Kebajikan tidak akan pernah menjadi kebajikan jika tidak sadar. Bagaimana kita bisa berbudi luhur jika kita tidak sadar? Akan ada ego raksasa di balik kebajikan kita. Hati-hati, banyak orang yang kelihatannya sedang melakukan kebajikan, tetapi dia tidak sadar. Sebetulnya dia sedang ngasih makan egonya sendiri. Egonya bukan menjadi kecil, tapi egonya semakin membesar, semakin meraksasa. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi diri palsu. Karena dia akan mengidentikan diri dengan egonya sendiri. Makanya hati-hati. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan sia-sia. Maaf ya. Kan kita ini ingin dipandang suci kadang-kadang oleh orang berpenampilan suci. Pakai pakaian yang menurut orang pakaian itu suci. Betul? Padahal kesucian tidak bisa dilihat dari pakaian. Suci itu di sini. Kalau pola pikir kita sudah selesai. 3 ciri kesucian. 1, kita sudah tidak serakah dengan yang kita ingin. 2, kita sudah tidak benci terhadap yang tidak kita ingin. Yang ketiga, sudah bebas kita dari kegelapan. Lampunya sudah menyala. Kalau 3 sudah dicapai, suci. Ciri orang suci, pola pikirnya suci. Dan orang yang pola pikirnya sudah suci, tidak pernah terjebak oleh baik buruk. Tidak pernah terjebak oleh benar salah. Dia menerima apapun apa adanya. Sudah selesai. Makanya gampang kalau lihat orang kotor. Tersinggungan, gampang marah, itu kotor. Apapun bajumu, gak peduli bagi saya. Kalian mau pakai baju apa gak peduli. Yang penting kalau bagi saya pakai baju yang sopan aja. Kalau kesucian itu ditampakkan di baju, enak aja dong yang banyak duit. Betul? Ini kalian yang laki-laki, kalau ingin jadi kelihatan seperti wali, gampang. Ke pasar baru bawa uang 150.000. Kalian beli yang dililitkan ke sini, beli jubah. Jubah itu kebalikan dari baju. Kalau baju ini baju, dibalikan jubah. Saya tidak suka pakai jubah karena kebalik. Saya sukanya baju. Makanya ada yang tanya, kenapa katanya saya kok ceramah pakai saya pakai baju. Saya nggak suka pakai jubah, kebalik. Supaya tambah keren lagi, tambah 25.000. Sorban. Udah, kalian kemana-mana suci kelihatannya. Kesinggung dikit aja langsung tuh binatang keluar dari badanmu. Itu orang suci. Begitu istrinya tidak sama dengan dia, sudah stop, kamu jadi istri saya. Saya cari yang lain. Sucinya di sebelah mana? Dia hanya mau menerima yang dia mau. Dan dia tidak mau menerima yang tidak dia mau. Padahal di istri kita, di suami kita, ada dua-duanya. Yang kita ingin dan yang tidak kita ingin, ada pada dia dua-duanya. Kamu licik, hanya ingin yang kamu ingin? Di mana letak kesucianmu? Makanya kalau sudah berbicara aspek luar, kita ini kerap kali tertipu. Ada orang pergi ke gunung, 15 tahun, 20 tahun di gunung, gak makan, gak minum, wah cuman makan yang seadanya di hutan. Tiba-tiba datang ke sini ngajar tentang cara hidup berumah tangga. Mau kalian dengar? Mau kalian dengar? Harusnya tanya dulu, Anda berkeluarga tidak? Tidak. Punya istri enggak? Tidak. Anak? Tidak. Pernah nikah? Belum. Ngapain Anda ngasih ceramah kami? Kami lebih berpengalaman daripada Anda. Anda ini gimana sih? Nah tapi kita ini kadang-kadang tertipu karena datang dari hutan 20 tahun di sana katanya orang suci mau ngasih ceramah tentang rumah tangga. Pengalaman tentang rumah tangga nggak ada, apa yang mau disampaikan dia?
Kita ini suka tertipu. Ada orang menceritakan gimana caranya menjadi orang kaya. Tinggal heula imahna. Ini kadang-kadang kita ini suka tertipu. Mau kemana? Ini mau cari apa? Cari mantra jadi orang kaya. Mau ketemu siapa? Oh, di sana katanya ada orang hebat, orang pinter. Di mana? Di gunung. Tinggal di mana? Di gunung. Rumahnya kayak apa? Gubuk. Gak waras itu. Mau minta cara kaya pada orang yang belum pernah berbisnis. Apa yang mau dikasih? Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Buang-buang waktu. Dan sekarang masih banyak orang yang percaya. Baca ini sekian kali, seluruh dosa diampunkan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Gimana sih? Baca surat Al-Kahfi katanya tiap hari Jumat 7 kali, utang lunas. Tambah besar utangnya. Karena gak ada waktu buat bayar utang. Betul gak? Habis waktunya baca surat. Tapi yang kayak gitu-gitu itu masih laku. Saya bukan anti dengan itu. Betul, di surat Al-Kahfi itu ada cara untuk bayar utang. Tapi utang pada Allah. Bayar dulu utang itu pada Allah. Karena utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu dan kenal pada Tuhan. Masuk ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Kalau sudah kamu kenal dengan jati dirimu. Kenal siapa dirimu. Kenal siapa Tuhan. Semua hidupmu akan beres. Mulai dari kesadaran. Sadar dibangun, baik pasti. Tidak berpura-pura jadi orang baik. Bedah isinya. Hati-hati kayak di situ artinya tidak seperti yang kalian pikirkan. Paham maksud saya? Coba waras sedikit ya. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan adalah sia-sia. Karena itu tidak akan membawa kesederhanaan. Itu tidak akan membawa kerendahan hati. Itu tidak akan membawa pengalaman ketuhanan yang hebat. Yang terjadi hanya memberikan nutrisi pada ego. Jadi kalau hari ini kita berpura-pura suci karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Agar tetangga hormat pada saya karena saya orang baik. Stop. Tidak akan membantumu. Tetap saja kekotoran melekat dalam dirimu. Betul? Tersinggung sedikit aja bisa pindah rumah. Betul apa tidak? Iya. Tuh yang ketawa paling kencang tuh. Kesinggung dikit aja pindah rumah. Banyak manusia yang seperti, ulangi ya. Banyak manusia yang seperti menjalani kehidupan orang suci yang terhormat, tapi busuk di dalam. Dan menjalani kehidupan yang tidak berarti. Dosa tetap aja akan menjadi dosa, bahkan kebajikan bisa jadi menjadi dosa dalam tanda kutip. Moralitas tetap saja tidak bermoral. Sepanjang kita hanya berpura-pura. Ayo lihat saya. Kalian sedang duduk mendengarkan saya kuliah seperti ini. Semua itu kelihatan seperti orang sabar. Betul gak? Seperti orang soleh. Ya seperti. Lo aslimu bukan di sini. Aslimu tuh nanti keluar dari sini. Makanya kenapa di masjid ini saya tidak kasih batas suci. Biar kalian tetap suci ketika keluar dari masjid ini. Makanya ada kan di masjid pakai batas suci. Makanya sucinya tuh di masjid. Betul apa tidak? Keluar dari situ naik sepeda motor kesinggung sedikit. Padahal habis sholat nyerang. Keluar tuh binatangnya. Makanya goreslah orang yang disebut suci olehmu itu. Cubitlah sedikit. Pasti binatangnya keluar. Itu artinya busuknya masih ada di dalam. Karena kalau ingin lihat busuknya seseorang, kasih pancingan. Hal yang tidak dia suka. Keluar tuh aslinya. Ngerti bahasa saya? Makanya di sini semua seperti sabar. Seperti soleh. Duduknya pun rapi. Seperti senang kerapian. Seperti. Aslinya di mana?
aslinya dirimu itu saat berhadapan dengan kontradiksi. Jadi, kebajikan tanpa kesadaran hanya kepura-puraan, hanya kemunafikan. Hanya akan membuat kita menjadi diri palsu, tidak bisa membebaskan. Sebaliknya, hanya membuat kita terpenjara oleh diri kita sendiri. Aneh. Seorang ibu merasa malu ketika anaknya punya anak perawan belum menikah. Baru usia 23. Makanya cari ke sana kemari, ya. Makelar. Juru sambung, calo dan lain-lain. Supaya anaknya cepat menikah. Dan ketika anaknya menikah dia senang karena tetangga akan bilang kalau dia itu sukses membangun rumah tangga. Rumah tangganya baik. Padahal dia menindas anaknya sendiri. Karena cepat-cepat ya sudah dinikahkanlah anak itu dengan siapa saja. Yang penting nikah. Apa yang terjadi? 2-3 bulan bubar. Ini orang tua. Pendidikan dia ikut campur. Urusan pekerjaan dia ikut campur. Bahkan diajarkan anaknya untuk sogok sana sogok sini supaya diterima pekerjaan. Aneh saya. Kok kita berani memberikan racun pada anak kita sendiri? Anak saya, kamu mau sekolah di mana? Mau sekolah di... Anak saya yang paling besar sekolahnya di kampus saya. Tes kamu. Katanya ada jatah ya. Jatah dari mana? Gak ada jatah-jatahan. Tes. Keterima ya udah. Itu berarti bagus buat kamu. Gak keterima jangan minta tolong ayah. Ayah sudah menolongmu. Disekolahkan dari kecil. Dibiayai dari kecil untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu jadi apa masa depanmu? Terserah kamu yang menentukan kamu. Bukan urusan ayah. Gitu saya sama anak. Tidak mesti menjadi saya. Karena saya pekerjaannya ngasih ceramah begini, anak saya harus jadi penceramah. Tidak. Buat apa anak saya dikarbit harus menjadi saya? Biarkan mereka jadi dirinya sendiri. Saya percaya semua anak-anak saya adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan untuk menjadi saya. Makanya tidak pernah saya kecewa dengan anak. Karena saya tidak pernah punya keinginan apapun pada anak. Kecewa itu karena kita punya keinginan. Ingin anaknya seperti yang kita mau. Begitu tidak sesuai dengan kenyataan kecewa. Siapa yang membuat Anda kecewa? Bukan anak. Pikiranmu, keinginanmu. Nyalahin anak lagi. Lagi-lagi ketidaksadaran. Pokoknya ketidaksadaran itu pusarannya jadi sangat-sangat berbahaya. Maaf ya Bapak Ibu. Kalau dipresentasi orang sadar dengan yang tidak sadar di semesta ini. Maaf ya. Mungkin 95% banyak orang yang tidak sadar. Bahkan kalian sibuk setiap hari melaksanakan ritual agama pun dalam keadaan tidak sadar. Gak tahu tuh tujuannya buat apa. Padahal di Quran jelas, aqimis shalah, inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat. Salat itu adalah instrumen, sarana supaya kamu tidak supaya kamu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu sarana, alat supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Loh, kamu malah ngitung rakaat. Tiap hari ngitung rakaat, rakaat saya ini sudah banyak. Sampereun jaga di akhirat. Beratnya mau rakaat ke akhirat. Segala teh seetik bekal ke akhirat. Bekal ke akhirat. Bayangkan ya. Begitu mau ke akhirat bekalnya terlalu banyak. Nggak pergi-pergi tuh ke akhirat. Seueur teuing tuh pahalana. Karena dikit-dikit pahala gitu ya. Ya Allah. Karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Paham sampai di sini?
Oke, semua yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, semua akan membuat kita menjadi terpenjara oleh ketidaksadaran kita sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran. Yang dibutuhkan sekarang adalah perhatian penuh. Karena perhatian penuh itulah kunci utamanya. Perhatian penuh membuka semua kunci keberadaan. Apa kesadaran itu? Lihat saya. Kesadaran itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Gak usah memikirkan besok apa. Gak usah memikirkan masa lalu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, di sini, sekarang, lakukanlah. Sadar itu artinya apa? Hidup dari waktu ke waktu. Sekarang sedang ngaji, ngajilah dengan sadar. Habis ngaji nanti makan, makanlah dengan sadar. Habis makan kemudian nanti pulang ke rumah, pulanglah di jalan dengan sadar. Nyampe di rumah duduklah dengan sadar. Nyampe di rumah makanlah dengan sadar. Dari waktu ke waktu selalu punya perhatian penuh. Itu saja, sadar tuh gitu. Gampang kok. Nah makanya kita ngasih latihan-latihan untuk itu. Ada namanya mindfulness. Yang sudah belajar dengan saya kasih cara teknik berdoa yang bagus. Itu teknik berdoa yang saya ajarkan pada kalian itu sudah lebih dari mindfulness. Gak ada itu yang kayak gitu. Mindfulness itu apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Kenapa buang napas harus lebih lambat? Supaya kita itu tidak reaktif, responsif, ada delay. Masuk hitungan 4, buang hitungan 9, 9 kurang 4, 5. Ada delay 5. Di situ akan memunculkan kesadaran. Makanya ketika kalian membaca doa-doa yang saya ajarkan, hati-hati, buang napasnya yang terakhir itu harus lebih lambat daripada tarik napasnya. Biar terjadi di sini mindfulness, kesadaran. Belum lagi dikasih afirmasi, dikasih sugesti, keren banget. Makanya amalkan saja. Yang sudah dapat amalkan, jangan jadi kolektor doa. Jangan jadi debt kolektor doa. Buat apa? Itu adalah sarana. Endingnya apa? Endingnya adalah kesadaran. Makanya sadar itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Waspada. Sadar akan diri sendiri. Sadar akan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sadar. Nih lihat saya. Selesai ini keluar. Tiba-tiba ada peristiwa. Sadar saja. Bahwa tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang datang secara kebetulan. Kita yang menariknya. Kita yang menariknya. Tidak ada yang peristiwa datang kepada kita, bukan kita yang menariknya. Tidak ada. Apalagi kadang-kadang kita suka nyalah-nyalahin Allah. Saya lagi diuji sama Allah. Kata Allah, apa pentingnya ngasih ujian sama kamu? Emang kamu mahasiswaku, kata Allah. Ujian. Kita tuh kadang-kadang suka sok-sokan aja. Lagi diuji sama Allah. Nih ya suka bilang lagi diuji sama Allah, saya mau nanya. Kapan daftarnya? Saya nguji mahasiswa saya yang terdaftar saja, yang ada di absen, yang registrasi, yang gak daftar, gak saya uji. Masa saya tiba-tiba nguji tukang sayur, kasih soal fisika. Kalian tiba-tiba, mohon maaf ya. Kenapa Bu? Saya alhamdulillah lagi diuji sama Allah. Saya nanya, kapan registrasinya? Karena untuk dapat ujian dari Allah harus registrasi. Nabi Musa tuh registrasi dulu jadi orang beriman. Baca tuh di Quran surat Al-A'raf 143. Kan Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah nampakkan diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu akan dapat melihatku hai Musa. Tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan menampakkan diri di kesadarannya Musa. Musa itu saat itu fana. Gunung hancur luluh, kesadaran Musa hilang. Dan Musa jatuh pingsan. Pingsan di sana bukan karena Allah jahat. Masa pengen ketemu Allah langsung Musa pingsan. Sadis banget Allah. Bukan, itu bahasa simbolik. Fana, menyatu dengan Allah. Dan di situ ada kata-kata Musa. Apa kata Musa?
Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maksud engkau ya Allah, terima kasih engkau telah mengenalkan engkau padaku dan aku bisa mengenalmu. Dan inilah awal aku beriman. Itu registrasi Musa di situ. Kalian gak registrasi tiba-tiba dapat ujian. Apalagi, wah ini lagi dapat musibah dari Allah. Kata Allah, sejak kapan gue bikin musibah? Ya Allah, aku sakit ya Allah. Aku yakin sakit ini darimu. Engkau sendiri yang menyembuhkan. Gak ada di Quran. Sesungguhnya sakit itu dariku. Dan aku yang menyembuhkan. Gak ada. Yang ada di Quran cuma satu. Fa'iza maritu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakitnya buatanmu sendiri. Tapi hebatnya Allah. Walaupun kamu bikin sakit, tapi Dia yang menyembuhkan. Sembarangan sakit dari Allah. Kenapa Bu? Ini saya lagi dikasih sakit sama Allah. Aduh, untung aja Allah tuh gak tersinggungan. Coba kalau Allah baperan, langsung Allah bersuara. Enak aja kata Allah. Lo sendiri berdiri berjam-jam cari uang segede pintu. Gak berhenti-berhenti. Udah gitu begitu gempor kakinya bilang dari Allah. Makanya yang paling gampang itu kan sebetulnya segala sesuatu itu ditempuhkan ke Allah. Beres.